teman baca di Behind the Book kali ini bersama saya Barkah Awinata. Ada yang agak sedikit berbeda ya, karena saya tuh baru saja menyicipi sebuah makanan yang mungkin aku baru makan sekali seumur hidup ini. Namanya ketan durian. Kemudian sensasinya ya enak banget, dan ini masih kerasa, bahkan ini sepanjang syuting ini juga pasti masih ke rasa ketan duriannya. Jadi bersama kita pada episode kali ini ada Ibu Restu Utami Dewi, yang sudah menulis 7 buku tentang masakan yang kalau ini kita lihat ada cookie, ada kue, dan juga ada segala macam aja. Pada itu semuanya ada ya? Ada segala macam. Jadi ada Go Kitchen, ada Jajanan Feel, dan lain-lainnya itu ditulis oleh Ibu Etu. Iya. Sebenarnya aku penasaran, pertanyaan pertama adalah kapan Ibu Etu mulai jatuh cinta dengan masakan dan makanan? Kapan ya? Ya banyak banget orang yang nanya kenapa Bu Etu bisa masak, bisa bikin kue. Emang sekolah? Bu Etu memang gak sekolah kuliner secara profesional ya, gak sekolah. Memang kebetulan kayaknya darah yang mengalir mungkin bakat ya. Bakat memang yang udah tumbuh dari kecil gitu. Jadi dari usia kayaknya masih usia baru bisa duduk, memang udah dibawa ke dapur gitu. Jadi kalau ibu masak Restu disimpan di dapur. Masakan ibu enak semua. Nah, jadi sebenarnya ibunya Restu itu nggak bisa masak. Gitu. Ya. Jadi ibunya Restu tuh nggak bisa masak. Nikah sama ayah yang punya ibu jago banget masak. Nah, ceritanya tuh. Jadi ketika menikah dibawa kan, tinggal bersama mertua. Jadilah tinggal di pondok mertua indah kan. Nah, ibunya Restu itu punya mertua yang memang super rajin banget ke dapur. Mau nggak mau kan tinggal di rumah mertua, jadi nggak enak kan. Iya, jadi nggak enak kan. Jadi tadinya nggak suka ke dapur, jadi mau nggak mau, suka nggak suka kan. Ya karena harus bisa menyesuaikan diri, jadilah terbiasa ke dapur. Nah, sampai akhirnya tuh ibunya Restu tuh ngerasa ternyata perempuan itu memang basic banget ya, harus ke dapur itu kebutuhan dasar dari sebuah rumah tangga ya. Jadi kenapa saya sampai nggak bisa masak gitu loh. Wah, ini saya punya anak perempuan, jangan sampai kayak saya gitu loh. Jadi ibu Restu tuh memang melibatkan Restu ikut di dapur itu memang dari kecil, dan mungkin kayaknya punya bakat yang dari nenek itu, dari ibunya ayah ya, yang mungkin sudah turunnya ke Restu gitu. Ya, waktu kecil masakan yang paling ditunggu-tunggu, paling pengen banget sih masak ini gitu. Ingat nggak? Jadi waktu kecil tuh ya mulai tumbuh jiwa memasaknya itu waktu kelas 4 SD. Ingat banget kelas 4 SD waktu pas liburan, ayah tuh bilang kayak gini, ayah kasih uang sama kamu, kalau kamu bisa bikin uang ini banyak, kamu hebat. Tapi kalau uang ini kamu habis, kamu gak hebat. Anak kelas 4 SD mikir uang banyak diapain gitu loh. Uang jadi habis ya dijajanin, uang jadi banyak harus ngapain? Oh, jualan kali ya. Waktu itu ingat banget dikasih uang, terus Restu sama sepupu ke pasar, kita jualan itu juga lotek sama rujak. Karena memang Restu memang seneng rujak tuh, memang dari kecil memang udah seneng makan rujak. Nah, ceritanya tuh si uang itu dibeliin bahan-bahan rujak sama bahan-bahan lotek karedok ketika pas liburan tuh dagangan gitu, bukan dagangan bohong-bohong. Beneran nih? Yang bener Di pasar? Iya, bukan di lapangan perumahan. Di perumahan kan sudah ada lapangan. Nah, di lapangannya itu memang bukan dagangan, bukan anjang-anjangan nih orang Sunda mah. Dagang beneran. Dan memang gitu
ada transaksi uang dan barang ya. Jadi waktu itu uang dikasih sama ayah itu jadi berkembang, jadi banyak. Jadi untung. Oh, dok itu ngerti lah maksudnya. Oh, uang jadi banyak itu ya harus jualan. Nah, dari situlah mulai ada lebih tertarik terhadap dunia masak memasak. Jadi kita waktu SD itu kan satu geng gitu kan, berlima. Nah, salah satu teman Restu itu Chinese kan. Ibunya usaha ternak ayam broiler kan. Jadi setiap hari Minggu kita minta ayam yuk ke mama kamu gitu. Jadi si ayam itu dipakai masak beneran, dibikin sate ayam, dibikin ayam bakar. Mau dijual? Enggak, dikonsumsi. Dulu. Karena waktu pas Restu SD itu kan zaman majalah yang ada resep di tengah-tengah itu loh. Nah itu kan dicabut-cabutin kan dulu kan. Nah ngikutin resep-resep di situ gitu. Akhirnya ya mulai seneng bukan masak-masakan, masak beneran dari kelas 4 SD sampai akhirnya SMP, SMA ya gitu lah seneng masak. Akhirnya pas waktu lulus SMA itu pengen masuk ke NHI di Bandung. NHI ini apa ini? Sekolah pariwisata. Pengen masuk ke pastry kan, pengen masuk ke kue-kuehan. Cuma waktu itu kebetulan masuk ke Vkom Unpad. Terus harus milih. Ayo udah deh kata orang tua ambil komunikasi Unpad aja ya udah. Akhirnya passion terhadap kitchennya ya tertahan sih enggak, cuma ya itu loh. Jadi kuliah komunikasi tapi memang passionnya masak-masakan. Jadi kerja Restu tuh mendata teman-teman dekat, kamu ulang tahunnya tanggal berapa, didata. Jadi bikinin kue ulang tahun loh. Si ini enggak masih cuma suka ya, cuma seneng aja. Udah tuh sampai gitu terus aja sampai kuliah selesai. Terus udah kuliah selesai pas kuliah awal-awal semester pertama itu adik-adik Restu kan Restu di Cikampek kan, kuliah di Bandung. Adik-adik Restu dipindahin ke Bandung. Jadi sekolah SMP sama SMA di Bandung juga. Jadi Restu ngurus dua adik cowok Restu di Bandung. Ya udah belajar jadi ibu rumah tangga kan, makin masak. Karena ibu sama ayah di Cikampek. Jadi tambah deh ke pasar masak. Nah, dari kuliah semester awal tuh jadi ibu rumah tangga itu memang udah makanan sehari-hari ya. Sampai akhirnya kuliah selesai, terus tanya ke orang tua, gimana nih mau kerja, mau apa, yaudah sekolah lagi. Ini masih Vkom lagi atau kemana? Ambil manajemen, ngambil di Unpad juga, ngambil ekonomi, ngambil manajemen. Ya gitu sama. Kamu ulang tahunnya kapan? Ya, kalau ada wisuda, aku bikinin kuenya. Ya memang karena cinta itu gitu loh. Memang passionnya di situ. Terus sampai akhirnya menikah sama suami, udah nikah punya anak, udah nikah pas usia anak Restu setahun. Kata ayah tuh, kamu buka usaha dong. Usaha apa? Kebetulan memang background keluarga besar Restu tuh pengusaha rata-rata ya. Kamu usaha apa dong? Maksudnya usaha yang beda gitu loh. Jangan ngikutin usaha keluarga, karena keluarga itu mayoritas bidangnya sama semua. Nah terus mikir kan, usaha apa ya gitu kan. Ya cuma kuliah sampai S2 gitu ya. Tapi kalau kerja nggak bakat juga gitu kan. Ya senangnya masak gitu kan. Masak sampai akhirnya tuh terinspirasi di 2000 berapa ya? 2019. Sekitar 2000 bukan 2019, sorry 2011. Oh, jauh. 2009 tuh menikah, 2010 punya anak. Nah, di 2011 Terus baru mulai usaha. Di 2011 tuh waktu itu Krisdayanti ulang tahun kan. Bikin kue gambar Krisdayanti gede banget. Terus si kue
gambar Krisdayanti bisa dimakan. Wih, itu kue apaan gitu kan? Gambar orang bisa dimakan kan, tuh aneh banget di 2011 tuh kan. Ternyata pas cari-cari info itu namanya edible image kan, kertas bisa dimakan. Kebetulan suami backgroundnya komputer, jadi dia agak paham kan. Akhirnya kita cari itu alat kan, ternyata ada di Jakarta. Ke Jakarta lah kita dari Cikampek. Pas ketemu, wah ini kayaknya sesuatu yang baru nih, apalagi kita tinggal di Cikampek, kota kecil kan, banyak pemainnya lah. Iya, udah deh, pede kan bilang sama ayah, katanya mau usaha ini aja deh, kue ulang tahun pakai gambar bisa dimakan, karena di Cikampek gak ada kan. Ya udah, ya pesen ayah waktu itu, ya apapun kamu mau usaha, ya kamu harus sungguh-sungguh, harus konsisten, fokus, dan dicintain pekerjaan kamu gitu loh. Ya udah, emang teteh mas senangnya di sini, insya Allah di sini. Karena dari dulu udah suka bikin kue ulang tahun kan. Iya. Senangnya memang bikin kue ulang tahun kan. Ya udah deh, 2011 tuh ingat banget, mengumandangkan sebagai tukang kue tuh ya, dengan brand Caki Cake kan. Caki itu nama anak kan, Caki. Cuma kan waktu itu ada Caki gitu ya, cake kue gitu loh, makanya kuenya Caki. Ya udah tuh 2011 tuh ingat banget, bismillah mencoba menjadi belajar menjadi pengusaha kecil-kecilan. Nah di 2011 itu ya udah, memang Restu itu selain senang bikin kue, senang makan makanan enak. Nah itu kan senang makan makanan enak. Sedangkan masak dengan baking, masak dan bikin kue itu membuat makanan enak itu beda. Baking Jadi kalau masak itu, makanan enak itu ditentukan oleh siapa yang bikinnya, orangnya. Nah, iya, masakan enak. Iya. Nah, sedangkan kalau bikin kue, selain siapa yang bikinnya, itu sangat ditunjang oleh apa bahannya. Apa bahannya? Jadi gini contohnya ya. Tempe misalkan 5.000 tempe di tangan saya gitu ya, tangan Restu bisa menjadi tempe yang wah enak banget. Tapi misalkan tempe sama Mas bikin udah tempe pasti nggak beres lah itu. Jadi dari nilai tempe yang 5.000 itu bakal bisa berbeda ketika siapa yang bikin. Nah, sedangkan baking, membuat kue, kita sama-sama nih ya bikin nastar nih ya, kita sama-sama bikin nastar. Tapi di sini Restu pakai margarin. Iya. Tapi kayak apa? Pakai butter. Secara fisik kasat mata, mungkin tampilan Restu yang wah keren, glowing bentuknya karena Restu jam terbangnya tinggi. Tapi yang masnya ya bentuknya ya wah salam lah ya, bentuknya seadanya lah. Cuman karena butter. Padahal sama-sama kue kering, pas dimakan di mulut ya, dengan misalkan kita panggang dengan suhu yang sama. Istilahnya nggak gosong banget lah, saya bikin lah. Suhu yang sama, bukan nggak gosong ya, dengan suhu yang sama. Ya pas ditutup mata aja nggak akan lihat bentuk ya, tutup mata kita cobain. Ya. Karena bahan bakunya udah menang duluan. Jadi kalau membuat kue itu memang selain siapa yang bikin, itu bahan baku sangat menentukan dari rasa si kue tersebut. Tapi tentunya siapa yang bikin ini pasti pengennya bahan terbaik dong. Ya, belum tentu juga. Kan itu kita lihat juga dengan daya serap, daya pasar, daya jual, harga dan lain. Ya. Nah, Restu tuh bikin tukang kue itu tuh pengen bikin kue yang enak. Nah, bikin kue yang enak itu bahan-bahannya pastilah. Bakunya kan pasti berbeda. Restu tinggal di Cikampek, di kecamatan. Keterbatasannya ini ya. Rata-rata tukang jualan saat itu, tukang kue ya, kue ulang tahun itu kayaknya kisaran di antara 30 sampai 50 ribu waktu tahun 2011 ya. Terus Restu sekonyong-konyong datang menjadi tukang kue dengan harga bandrol 250 ribu. Karena bahan ini juga sudah segitu duluan kan. Yang nggak aja. Tuh, orang lain pakai margarin, Restu pakai butter. Orang lain pakai ibaratnya telur 3,
pakai pengembang, Restu pakai full kuning telur gitu kan. Jadi bahan baku starting awalnya aja beda. Laku nggak? Alhamdulillah Mas, nggak laku. Hampir semua kakak laku. Iya, nggak laku. Alhamdulillah nggak laku, nggak dilirik sama sekali karena harganya beda jauh, terlalu jauh. Iya, dan harganya terlalu jauh dan orang kue harga mahal. Kau kok mahal-mahal amat, bahan apa? Kue kan cuma telur, terigu, kan cuman. Orang tuh kalau belum paham itu cuman. Nah, dari situlah ternyata ya kita perlu namanya edukasi. Perlu mengeduket calon pembeli dengan cara kenapa kita berbeda? Kita tukang jualan sama kan, tukang jualan semua orang juga pengen punya margin karena keuntungan. Iya, tapi kan kita juga mengambil margin sewajarnya, senormalnya, sama-sama. Apa yang membuat kita berbeda karena starting bahan baku kita yang berbeda gitu loh. Jadi bukannya saya menjual yang pengen untung gede, tapi karena saya dan toko A itu bahan bakunya berbeda. Nah, itulah tantangan terberat, tantangan terbesar yang memang kita harus sabar melayani konsumen. Kita harus ini loh bahan-bahan baku saya yang dipakai dan itu memang udah. Jadi keputusannya saat barang nggak laku, Ibu Restu tidak lantas menurunkan spesifikasi. Enggak, karena itu dia. Restu pengen bikin kue yang enak. Karena saya suka makan makanan enak. Walaupun pada saat itu pasar tidak menerima, tapi Restu punya prinsip, saya tukang jualan amanah, insya Allah. Saya bukan tukang jualan yang nipu orang. Kenapa saya beda? Ya saya punya keyakinan itu gitu loh Mas. Jalan yang ditempuh jalan yang sulit sebenarnya karena kan. Terus gimana dong caranya supaya saya bisa masuk ke pasar gitu? Lama. Bagi-bagi brosur ya, bagi-bagi brosur, bagi-bagi kartu nama ke tempat ibu-ibu berkumpul. Di mana coba? Di TK, di masjid, DKM pengajian. Sore-sore ibu-ibu pada nyuapin anak kan di lapangan. Restu datang. Walaupun mungkin secara target market, kalau ibu-ibu nyuapin anak kan bukan yang beli kue malu. Tetap aja itu ikhtiar mah kemana aja ya. Terus ya semua ibu-ibu berada, Restu samperin. Udah gitu sambil bawa tester ya. Ingat banget bawa tester. Testernya oke. Pas sodorin harga mental semua. Terus gimana lagi caranya? Pasang banner, pasang brosur di rumah makan saudara. Kebetulan memang kan saudara Restu kan ada beberapa yang punya rumah makan. Pasang banner, pasang brosur sambil bantu promo dong gitu ya, sambil minta promo ya, semuanya rasa oke karena Restu suka bagi-bagi tester kan, dan tapi harga mental semua gitu loh ya. Terus gimana lagi, masuk ke instansi bank, pabrik, bawa kue besar, gambar edible, gambar corporate mereka free, Restu kasih free gitu. Semua suka, tapi semua mental lagi di harga. Karena sampai BUMN tuh nggak masuk harganya kan. Terus gimana lagi, pasang iklan di radio, semuanya ya mental ya. Terus sampai akhirnya itu ya tetap Restu masih kekeh ya sama saya yang jualan yang mana gitu loh. Waktu itu saya pengen bikin jualan kue yang enak itu aja gitu loh ya, sambil pelan-pelan saya Restu memberikan edukasi, pengenalan bahan baku. Terus sampai akhirnya tuh titik baliknya itu ketika ada satu inci-inci gitu ya datang ke Restu. Ya mungkin itu udah jalan takdir Allah gitu ya. Jadi si inci-inci ini kan punten ya, kan kadang inci-inci itu kan stigmanya kan pasti rewel, pasti ribet, pasti dan lainnya gitu ya. Ketika dapat orderan itu, si inci ini tuh memang salah satu orang yang berpengaruh di Cikampek itu. Dia punya toko yang besar gitu ya. Pas pesan ke Restu, mungkin tukang kue langganannya nggak bisa ya. Terus akhirnya bisa nggak bikin kue ini, kue fondan. Itu ingat banget, kue fondan Barbie gitu ya. Restu belum pernah bikin itu. Tapi ketika dapat orderan kayak gitu, kalau Restu nggak terima, kapan lagi? Benar nggak? Ini satu peluang yang nggak bisa datang dua kali.
tapi diterima saya belum bisa gitu. Tapi Tapi waktu itu beneran apa namanya Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah bisa gitu loh, Insya Allah bisa ya, bisain aja dulu mungkin bisa belajar di YouTube atau di mana gitu ya. Waktu itu kan YouTube juga baru awal-awal ya, masih ada udah ada gitu kan. Terus akhirnya ya udah memberanikan diri itu menerima pesanan itu sambil deg-degan kan, karena kan speknya Inci kan tinggi kan ya. Akhirnya tuh bisa dong ya Mas, singkat cerita walaupun nggak tidur berapa hari gitu ya, bisa itu jadi. Dan si kue itu sangat memuaskan. Wah, Si Inci itu kan itu dirayain di sekolah Kristen gitu kan. Terus nanya lah teman-teman yang bikinnya di lain, mana? oh di mana, oh di sini loh, oh dari situ dong langsung, oh di resto yang itu, oh mahal ya tapi enak. Nah dulu tuh jangan beli di resto mahal titik gitu loh. Sekarang mulai bergerak dari titik ke koma tapi enak. Nah dari situ pelan-pelan orang mulai mengenal resto gitu. Oh ternyata segala bentuk marketing untuk di usaha kuliner itu yang paling kuat itu ternyata mouth to mouth gitu. Ketika kita bisa membuat orang puas dan orang bilang ke orang, dan orang itu datang ke kita terus orang itu bilang lagi ke orang, itu ternyata lebih kuat gitu daripada strategi marketing yang udah pernah Restu coba. Oh ternyata ya, oh dari situ tuh, oh ya udah berarti fokus kita gimana caranya kalau ada konsumen kita supaya bikin dia puas deh gitu loh. Akhirnya ya udah deh berkembang dari tukang kue datang, Restu bisa nggak bikin nasi tumpeng, ini tumpeng tumpeng kayak gimana ya, ini tumpeng kayak gini loh, gini. Oh ya Restu juga punya apa ya, punya sisi yang memang rada-rada nekat ya, punya apa ya, punya aduh gua harus bisa jadinya ya keluar dari tampaknya zona gitu. nyaman ini gitu loh. Jadi memang Restu selalu ambil sesuatu yang belum pernah dilakukan gitu, biar mengukur saya bisa atau enggak gitu loh. Karena kalau kita tidak mencoba, kita nggak akan pernah tahu bisa atau enggak kan. Tapi selama itu masih di wilayah kuliner, ya kayaknya masih bisa kebaca lah, masih bisa ketebak gitu loh. Selama itu di wilayah cakupannya kuliner, kecuali Restu bisa nggak bikin kebaya pengantin, saya nggak bisa kan, gitu lah. Jadi kenapa Restu bisa memberanikan menerima orderan yang belum pernah, walau apa namanya ya, itu karena masih di bidang yang sama gitu. Kecuali kalau di bidang yang beda. Akhirnya waktu itu menerima tumpeng gimana? Ya udahlah, datang tuh ke warung makannya Uwa kakaknya Ayah kan, orang Sunda kan nyebutnya Uwa Restu itu salah satu anak nenek yang jago banget masak. Tapi memang beliau itu kan orang tua zaman dulu mah masaknya tidak terukur. Jadi kalau bikin masak mie ayam, wah garamnya segimana? Ya sakieu weh, segini weh, segitu weh, sakieu. Jadi semuanya tuh serba sakieu, sakitu, segini. Lah, itu gimana kita sebagai pemula bisa mengadopsi resepnya si Uwa gitu? Karena nggak jelas. Akhirnya tuh gimana caranya ya? Akhirnya waktu itu ingat banget bawa timbangan digital, bawa buku sama bawa pulpen. Coba Wah bikin nasi kuning kayak gimana, ngambil bawang, Restu catet. Garamnya gimana? Restu catet. Nah, semua yang Uwa kerjakan tuh Restu catet, diukur menjadi satuan yang jelas, bukan sakitu. Nah, akhirnya setelah resep, oh si Uwa tuh bikin tuh seperti ini. Ya udah akhirnya Restu trial. Oh, walaupun awal-awal bikin nasi tumpeng itu gigi itu masih mentah gitu loh. Karena ya kan belum apal ya bikinnya tuh kayak gimana. Akhirnya ya udah dari situ, oh bikin tuh seperti ini, sampai akhirnya Restu berubah lah dari semua apa namanya pengalaman ilmu yang didapat, dirubahlah menjadi sebuah resep yang terukur. Ayah Restu tuh selalu bilang, kamu kalau bikin apapun harus terukur. Kamu harus bisa mengadopsi franchise yang dari luar negeri. Kenapa mereka bisa buka cabang di mana-mana? Karena terukur. Nah dari situlah mulai terbiasa. Termasuk kalau masak itu kayak lengkuas,
beras, kunyit, apa itu di gram gitu loh. Karena kan kita misalkan kalau baca buku kunyit 1 ruas jari kunyit, Kan beda-beda ya. jarinya jari yang mana, jari siapa gitu kan. Kalau jarinya kecil-kecil dia ngambil yang kecil, kalau jarinya montok-montok ngambil yang montok kan. Jadi dari situlah Resu mulai semua itu belajar untuk diukur gitu. Ingat kan waktu kan tadi tanggalnya adalah mulai Instagram di arah sampai. Ya, Kemudian mau mulai lagi ada akun Instagram ini yang konten di kulineran. iya. Lompatannya ini kayak kapan dan mulainya pasti juga soal lain lagi. Ngobrol itu panjang banget nih Mas. Jadi ya dari kan Resu tuh belajar menjadi tukang kue tuh di 2011 kan. Singkat cerita di 2013 itu uaknya Resu yang punya rumah makan itu stroke dan nggak ada yang bisa ngelanjutin. Tapi pas waktu sebelum stroke tuh untungnya gitu ya, Resu tuh udah banyak banget nyerap ilmu dari uang ini. Iya, banyak banget dan banyak tertuang di buku yang ini yang kuning ini nih. Oh, jadi gimana terus keluarga ya? Resep keluarga, ya betul, resep keluarga yang Restu ukur dirubah menjadi dikonversi menjadi ukuran yang lebih baku gitu kan, bukan sakit itu sakit ya. Nah terus di 2013 itu tempatnya Ua itu dibeli sama ayah Restu, dibangunlah ceritanya food court. Nah waktu itu Restu dikasih kepercayaan sama orang tua untuk isi itu food court gitu kan. Nah terus waktu itu Restu bawa pakai brand Caki-Caki Food Court. Ya udah Restu dikasih tempat, dikasih ibaratnya arena bermain. Ya itulah mulai tumbuh jiwa-jiwa bikin ini mulai liar gitu pikiran tuh. Kita bikin masakan Sunda, kita bikin masakan ala-ala barat, kita bikin kayak Jepang. Lebih besar ya. Tapi memang itu Nah itu semua karena apa? Karena satu itu karena Resu senang makan makanan enak. Dan di Cikampek itu waktu zaman dulu tuh belum ada kuliner selengkap zaman sekarang kan ya. Jadi ketika Resu pengen makanan yang enak-enak itu harus ke Jakarta atau harus ke Bandung. Nah terus punya cita-cita dong, kayaknya kita harus bikin tempat di Cikampek yang orang tuh nggak usah harus ke Jakarta ke Bandung, di sini ada gitu kan. Ya udahlah, mulai eksperimen, bikin stick, bikin segala rupa dagangkeun gitu ya. Terus waktu itu awal-awal buka usaha kan pasti nggak langsung bus kan, sepi gitu ya, sampai ngantuk-ngantuk nunggu. Berapa lama tuh Di 2011 itu 2011 itu kan mulai 2013 tuh. Di 2013 tuh mulai punya food court. Sepi, mulai itu cuma berdua kan sama suami. Sampai akhirnya tuh di sekitar 2000 transisi 14 ke 15 ya. Resu itu ke Serang Banten. Ada tukang sop duren itu ngantri sampai viral, ngantri banget. Kok terus Resu ikutan ngantri kan? Kenapa orang bisa jualan sop duren sampai ngantri dan Resu tuh tahu tuh duren itu kan musiman kan. Tapi kenapa orang bisa dagang duren setiap hari? Durennya dari mana gitu kan? Kita bikin sop duren gitu ya di Cikampek. Itu cuma ngomong-ngomong gitu doang gitu ya. Terus singkat cerita lagi belanja tuh ke Bandung, ketemulah emang udah kode alam gitu ya, dipertemukan dengan supplier duren di supermarket. Ceritanya tuh ketemu ada duren itu pasti selalu sepanjang tahun itu pasti ada, cuma sumbernya aja yang berbeda. Oh gitu, yaudahlah akhirnya tuh bismillah lah jualan sop duren. Waktu itu food court Resu tuh masih sepi ya. Ceritanya kita bikin sop duren di Cikampek. Udah bikin sop duren, cuma ternyata magnetnya duren itu kuat banget ya. Iya. Duren itu magnetnya itu bener-bener narik banget kan. Akhirnya waktu itu pas bikin sop duren, orang mulai ngelirik tuh ke food courtnya Resu. Mulai masuk dan Resu bisa menciptakan sop duren yang
enak dan diterima oleh lidah pembeli. Wah, jadi rame tuh, mulailah jadi agak-agak viral di Cikampek. Ada sop durian enak tuh di Caki-Caki Food Court. Nah, dari situlah orang mulai banyak yang datang. Dari situ akhirnya mengenal, oh ini ada steak, ada makanan Sunda, ada ini, dan semua memang komando masih resto langsung yang masak. Masak sendiri gitu, belum Ya. belum yang dilemparkan ke Belum, kan waktu itu kan masih berdua, masih ada asisten paling satu apa dua ya, pokoknya kita masih sama suami aja ya kerja, termasuk jadi OB, jadi kasir, jadi segala macam. Ya udah dari situ, oh orang mulai datang lalu lalang masuk ya. Dari 2013 sampai di 2016 tuh pegawai dari nggak punya pegawai sampai terakhir tuh di 20-an lah pegawai itu di 2016 tuh. Berarti kurang lebih 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun ngejalanin si food court itu kan. Nah, ya namanya usaha kan ada naik dan turun ya. Jadi singkat cerita itu karena ada permasalahan internal gitu kan ya. Jadi yang mengharuskan ya udah deh Restu nggak kelola lagi food court gitu. Jadi Restu keluar dari food court yang udah Restu ya, dan Restu cari tempat sendiri gitu, cari tempat sendiri. Dan itu usaha yang waktu itu food court bangun itu memang udah ibaratnya orang kok sayang sih ditinggalin gitu kan, karena udah lumayan besar dan udah lumayan dikenal sama. Ada beberapa yang ikut, ada yang beberapa yang stay, ada yang beberapa yang keluar juga. Nah udah dari situ ya udah apa yang kita terima itu kan hanya titipan kan. Jadi Restu ya positive thinking aja, mungkin ini ada sesuatu yang sedang Allah rencanakan buat Restu. Dari situ court udah close, terus Restu cari tempat baru. Nah disitulah tempat baru inilah yang banyak cerita-cerita yang ternyata oh ini loh rencana Allah yang memang Allah siapin buat Restu. Tapi Restu dikasih dulu berbagai ujian di sini gitu. Tapi pas baru disadarin tuh, oh sekarang termasuk salah satu berkahnya menjadi seorang penulis di situ. Oke ya, Bang Maca, ceritanya mungkin bisa sampai situ dulu, sampai gue Restu kemudian meninggalkan food-nya yang udah besar banget. Nanti kita akan lanjutkan ceritanya di episode berikutnya dari Behind the Book. Teman-teman jangan lupa sambil dengerin ceritanya sambil browsing bukunya. Dia buku ini ada di toko buku Gramedia, dan juga buku lainnya ada jajaran viral, ada special crunch dan lain-lain. Ini bisa teman-teman dapatkan di Gramedia, di toko buku offline, dan juga ada di toko buku online di buku fiksi dan JDA Bookstore. Segera akan ada lanjutan dari ceritanya Ibu Restu. Nanti mungkin ya kita masih seperti ini, tapi kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.